Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membacakan, menerjemahkan dan menjelaskan hadis mengenai sifat-sifat orang munafik sebagai tugas video kedua mata kuliah Hadis Tarbawi semester 4. Hadisu Abdillah ibn Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ahmad. Baik, yang tadi adalah hadis mengenai sifat-sifat orang munafik. Sekarang saya akan membacakan terjemahan tiap-tiap kata pada hadis yang telah saya bacakan tadi. Hadis itu artinya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amrin, Abdullah bin Umar, wa radhiyallahu dan Allah meridhoi, anhuma keduanya, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un empat, man siapa, kunna ada dia, fihi padanya, kana adalah dia, munafiqan seorang munafik, khalisan yang benar-benar munafik, wa dan man siapa, kanat adalah dia, fihi pada orang itu atau pada orang tersebut, khallatun satu bagian, minhunna dari empat bagian, kanat adalah dia, fihi padanya, khallatun satu bagian, min dari, nifaqin kemunafikan, hatta sehingga, yada'aha dia meninggalkannya, idza apabila, haddatsa ia berkata, kadzaba ia berdusta, wa dan idza apabila, ahada ia membuat perjanjian atau diberikan suatu amanah, ghadara ia berkhianat, wa dan idza apabila, wa'ada dia berjanji, akhlafa ia ingkar, wa dan idza apabila, khasoma dia berselisih, fajara maka ia melampaui batas. Rawahu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ahmad.
Setelah saya membacakan terjemahan dari masing-masing kosakata, sekarang saya akan menjelaskan makna dari hadis yang telah saya bacakan tadi. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya ada 4, dan dalam hadis ini dan dalam hadis yang lain juga disebutkan ada 3 sifat-sifat orang munafik. Pada hadis ini ditegaskan bahwa seseorang itu akan benar-benar menjadi orang munafik jika sifat yang keempat itu ada pada dirinya. Maka inilah munafik yang sebenar-benarnya munafik. Kemudian jika pada dirinya hanya terdapat satu bagian, maka ia mempunyai 1/4 sifat kemunafikan. Kemudian jika ia mempunyai 2 sifat kemunafikan, maka ia telah mempunyai atau menanamkan dalam dirinya setengah sifat-sifat orang munafik. Dan jika ia mempunyai 3 sifat kemunafikan, maka ia telah menjadi orang munafik 3/4 bagian. Kemudian apa itu 4 sifat orang-orang munafik? Yang pertama adalah jika ia berkata, maka ia berdusta. Penjelasannya yaitu kata-katanya itu bohong, kata-katanya itu tidak benar, kata-katanya itu tidak sesuai dengan kebenaran ataupun kenyataan. Ia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada, apa yang sebenarnya ia dengar, apa yang sebenar-benarnya kenyataan. Jadi, ia yang berdusta berarti dia sudah memiliki sifat kemunafikan pada dirinya. Ada yang berpendapat apakah dustanya itu disengaja atau dusta untuk bercanda. Jadi hadis ini menyuruh kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita berdusta, termasuk ketika saat kita bercanda. Karena terkadang dengan dalih bercanda seseorang itu berdusta. Ada juga dengan dalih mengajar dan ia berdusta. Dengan dalih berceramah ia berdusta. Berarti di dalam dirinya sudah terdapat satu sifat kemunafikan. Jadi orang yang berkatanya dusta berarti ia sudah memiliki sifat kemunafikan dalam dirinya. Sifat yang kedua adalah apabila ia mengadakan perjanjian atau menaikkan kontrak, orang yang sudah berjanji, bertekad, bersumpah akan melakukan sesuatu, tetapi ia melanggarnya. Dalam hadis lain disebutkan, wa idza tumina khana. Apabila ia diberi amanat, ia berkhianat. Kalau dalam hadis ini bermakna, jika ia berjanji dalam arti bertekad, bersumpah, membuat perjanjian, tetapi ia tidak menunaikan perjanjian itu, dia mengingkari perjanjian itu, dia tidak memenuhi apa yang ia sudah tekan, sudah sepakati untuk menjadi tanggung jawabnya, dan ia tidak tunaikan hal-hal itu. Inilah yang dimaksud dengan wa idza ahada ghadara, melakukan perjanjian ketika ia itu berjanji, bertekad, dan tidak menunaikannya. Seperti dalam hadis lain, ketika diberi amanah, ia disumpah, ia akan melaksanakan sesuatu, akan tetapi ujung-ujungnya ia berkhianat. Yang ketiga, sifat orang munafik dalam hadis yang tadi adalah apabila dia berjanji akan melakukan sesuatu, ia kemudian menyalahinya. Berbeda dengan sifat yang kedua tadi,
bahwa itu berjanji dengan makna ia akan melaksanakan sesuatu setelah ia diberi amanah. Sekarang berjanji untuk suatu hal yang lebih ringan daripada itu. Misalnya, ia berjanji akan datang, kemudian ia tidak menepatinya. Ia berjanji akan membayar hutang, kemudian ia tidak menepatinya. Ia berjanji akan ini dan itu dan tidak menepatinya. Sedangkan sifat orang munafik pada nomor kedua tadi, ia diberi amanah, kemudian tidak ia tunaikan amanah itu, dan janjinya lebih kuat daripada sifat yang ketiga ini. Kemudian sifat orang munafik keempat adalah apabila ia bermasalah dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, maka ia berlebih-lebihan ataupun ia bersikap tidak seperti semestinya. Setiap orang mungkin pernah bermasalah dengan orang lain. Hal ini sering disebut dengan kata lumrah. Tetapi ia bisa menghadapinya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan ataupun tidak membuat kesalahan-kesalahan lain. Nah, kalau sifat orang-orang munafik di urutan keempat ini berbeda. Jika ia memiliki masalah dengan orang lain, kemudian sikapnya itu berlebih-lebihan, dalam arti bisa menganiaya dan sebagainya. Ketika seorang muslim memiliki masalah dengan orang lain, ada ruang toleransinya. Misalkan di dalam satu hadis disebutkan bahwa seseorang bisa tidak menegur sapa dengan orang lain dengan batas 3 hari atau batas untuk tidak bertegur sapa. Sedangkan di sifat nomor 4 ini berlebih-lebihan sehingga tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslim, yang kemudian termasuk menjadi sifat-sifat orang munafik. Jadi, inilah yang dimaksud dengan tanda-tanda ataupun sifat-sifat orang munafik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan hadis yang telah saya baca tadi dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini menceritakan tentang materi pendidikan, yang mana materi pendidikannya adalah pendidikan tentang iman, yang mana seseorang tidak boleh memiliki sifat-sifat kemunafikan yang membuat ia menjadi orang yang munafik. Jadi dalam hadis ini ditegaskan, walaupun pada diri seseorang itu tidak semua sifat kemunafikan itu ada, yaitu keempat yang telah saya sebutkan tadi. Apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia mengadakan perjanjian, maka ia tidak memenuhinya. Apabila ia berjanji, ia kemudian menyalahinya. Dan apabila ia bermasalah dengan orang lain, maka ia berlebih-lebihan. Tetapi sebagian dari 4 itu saja sudah disebutkan bahwa ia telah memiliki sifat-sifat kemunafikan pada dirinya yang menyebabkan ia menjadi orang yang munafik. Kaitan hadis ini dengan pendidikan urutan kedua adalah di bagian metode belajar. Metode belajar itu pada hadis ini adalah dengan ceramah. Jadi, berceramah itu juga merupakan salah satu metode mengajar dan sudah lama diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Sudah ampuh dan banyak memberikan hasil yang baik selama proses pendidikan berlangsung. Yang mana metode mengajar ini ditentukan berdasarkan keadaan, kondisi, dan apa yang akan disampaikan. Bahwa dalam hal ini Nabi menjelaskan secara langsung
tentang sifat-sifat orang munafik yang terbagi kepada 4 yang tadi. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah jika ia berkata, maka ia berdusta. Yang kedua, apabila ia mengadakan perjanjian, ia berkhianat. Yang ketiga, apabila dia berjanji akan sesuatu, kemudian ia menyalahinya. Dan yang terakhir adalah apabila dia bermasalah dengan orang lain, baik itu sesama muslim ataupun non-muslim, maka ia bermasalah dengan orang lain tersebut secara berlebih-lebihan atau tidak bersikap seperti semestinya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai hadis sifat-sifat orang munafik yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.